pada seorang wanita. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini pasal yang ke-15. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Bapak saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara, kita melihat di sini, Bapak Saudara, bagaimana pada pemerintahan Asa, ya saudaraku, keadaan tidak kondusif, ya, keadaan kacau balau, keadaan begitu mencekam kadangkala, ya saudaraku, karena orang bisa berbuat kejahatan dengan seenaknya, ya, orang tidak merasa aman kalau dia mengadakan sebuah perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini, saudaraku, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif, di tengah-tengah keadaan yang kadangkala mencekam, menakutkan, tetapi di sini, saudaraku, ada pesan Tuhan buat mereka, ya saudara, dan kita juga melihat bagaimana mereka tidak melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 bilang begini, tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada amin, saudara, ya. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, orang Israel berjuang. Itulah sebabnya firman Tuhan datang sama mereka, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, ya. Mereka sudah belajar setia di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah-tengah kondisi yang sulit. Itulah sebabnya firman ini datang menegaskan, firman ini menguatkan mereka. Ya saudara, ayat yang ke-7 bilang, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tidak mudah, saudaraku, untuk tetap kuat di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Ya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ya saudaraku, kekacauan terjadi, ketidakstabilan terjadi, ya saudara. Dan itu berdampak dalam kehidupan ekonomi, ya saudara, dalam banyak hal, saudara. Seperti kalau kita juga mengingat keadaan pandemik seperti ini, saudaraku, itu mengganggu banyak hal, mengganggu usaha saudara, mengganggu pekerjaan, mengganggu segala sesampai pada keuangan terganggu, saudara, ya. Semuanya jadi terganggu, saudaraku. Mobilitas kita terganggu, saudaraku. Segala sesuatunya terganggu. Kami buat Munas bulan Februari masih di pending, mau jadi atau enggak, jalan atau enggak, saudaraku, ya. Sambil melihat situasi yang berkembang hari-hari ini, saudara. Segala sesuatunya terganggu. Dan berapa banyak orang, saudara, ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, dan yang saya gambarkan, saudaraku, situasinya nggak jelas gitu, kapan berakhirnya. Ya, situasi yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda di pasal yang ke-15 nggak jelas, kapan sih berakhirnya, kapan sih amannya, kapan sih kondusifnya, nggak jelas. Seperti juga kita, saudaraku, ya, kita juga kadang-kala nggak jelas nih hari-hari, kapan selesainya. Ya, kapan berakhir? Sudah reda, ya saudara, ada lagi Omikron lah, apalah, ya. Sudah reda. Saya baca tadi malam, saya kaget, Israel dilanda sama flu burung, saudara. Ya, ribuan burung mati katanya di Israel, ya. Burung-burung yang melintas itu, saudara, yang mampir di Israel untuk mereka
menuju ke Afrika ya saudara, karena musim dingin itu banyak yang mati. Ada terjadi flu burung di situ. Ayam ternak juga harus dibunuhin semuanya. Dan kondisi semuanya masih seperti ini, saudara. Saya nggak tahu, kita nggak ngerti kayak apa, saudara. Adakah kemudian ketika ini selesai, lalu kemudian jadi baik semuanya? Kita nggak ngerti. Bisa jadi. Kita sih berdoa semuanya jadi baik lagi. Ada amin, saudara. Tapi bisa jadi situasinya balik lagi gitu. Seperti apa ya, saudara? Ya, dibuat parabolik begitu tuh, sudah naik turun gitu. Itu kan melelahkan, nggak ada kepastian. Ya, ekonomi udah mulai bagus jalan, ada peraturan lagi, tutup lagi, sepi lagi orang. Dan ini menggoncang loh, saudara. Tetapi ini juga ya saudaraku, pesan Tuhan buat saya dan saudara pada pagi hari ini, ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca lagi ayat yang ke-7. Ini pesan Tuhan buat saya dan saudara. Sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi. Ada amin, saudara. Jangan lemah semangat kita. Karena kadang-kadang di tengah-tengah situasi seperti ini nih, saudara, kita lagi mau bergerak, lalu ada semangat, turun lagi situasinya, keadaannya merosot lagi, ya saudara. Dan itu mempengaruhi, capek, lelah kita, capek, ya. Kita lagi antusias, tiba-tiba situasinya nggak berubah gitu, bahkan semakin mencekam. Sepertinya usaha kita jadi sia-sia. Ya, perjuangan kita jadi nggak ada artinya. Firman Tuhan datang pagi ini, sudah, jangan jadi lemah semangat kita. Ada amin, saudara. Jangan jadi lemah, jangan jadi hilang tuh semangat, jangan jadi hilang tuh ide-ide, jangan jadi hilang itu antusias, jangan jadi hilang keyakinan, jangan jadi hilang hal-hal yang seperti itu, jangan jadi hilang. Jangan jadi hilang kreativitas, jangan jadi hilang. Jangan karena seperti keadaan seperti ini semuanya jadi anggap apalah. Kadang-kadang kita jadi seperti itu, anggap apalah, memang keadaan lagi mengkenen. Nggak boleh, saudara. Kita nggak boleh menyerah sama keadaan. Bisa bilang amin, saudara. Kita nggak boleh jadi meredup karena situasinya lagi seperti ini. Nah, kadang-kadang kita terbawa sama situasi. Kadang-kadang kita terbawa sama keadaan suasana. Semangat dagang, ya, semangat rohani, saudara. Ini bicaranya tentang banyak hal. Yang rohaninya iya, yang jasmaninya iya. Ada orang-orang yang dalam situasi seperti ini hilang semangat ibadahnya, hilang semangat untuk melayani Tuhannya, hilang, semuanya hilang. Ya, saudara. Tapi juga saya tidak bicara tentang rohani saja, tapi saya juga bicara tentang firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang jasmani, saudara. Tanggung jawab saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, dagangan saudara, bisnis saudara. Adakah hari-hari ini sudah lagi lemah, hari-hari ini sudah lagi hilang semangat karena situasinya selalu nggak menentu, nggak boleh. Amin, saudara, ya. Nggak boleh rugi buat kita, karena firman Tuhan bilang sama kita, saudaraku, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada apa, saudara? Ada upah. Yang kemarin kita bicara bahwa berkat itu, saudara, berkat itu ada dua macam. Yang satu apa, saudaraku? Yang satu hadiah, yang satu apa, saudara? Upah. Dan upah itu apa? Pasti. Ada amin, saudara, ya. Upah itu bukan kadang-kadang. Dan yang Tuhan sediakan di ayat ini upah. Ada amin, saudaraku, ya. Yang Tuhan sediakan ini upah, bukan hadiah. Kalau saudara menjaga semangat saudara, saudara menjaga antusias saudara, baik dalam beribadah kepada Tuhan, urusan dengan Tuhan, juga dalam hal yang sifatnya jasmani, dagang, kerja kita, bisnis kita tetap jaga antusias semangat kita. Firman Tuhan yang katakan ada upah. Ada amin, saudaraku. Ada upah, sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti, sesuatu yang kontinu, saudaraku. Itu Tuhan sediakan terus buat saya dan saudara. Tapi kalau kita jadi lemah, kita jadi hilang semangat, nah itu yang berbahaya. Kita kehilangan antusias.
Kadang-kadang seperti itu. Kita biarkan rasa antusias itu, semangat itu hilang. Maksudnya gini loh, ya dagang ya asal dagang, kerja ya asal kerja. Nggak ada lagi sesuatu yang apa ya, beda saudara, semangatnya beda. Rasanya juga beda, waktu kita mengerjakannya juga beda. Dan firman Tuhan katakan, orang yang menjaga semangatnya, tidak membiarkan semangatnya jadi lemah, saudaraku. Membiarkan semangatnya dipengaruhi oleh situasi. Ini situasi ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu situasi yang nggak bagus. Dan saya dan saudara sedang menghadapi situasi yang seperti itu, yang terdapat di dalam pasal 15 juga. Yang saya katakan, kita tidak tahu, saudaraku, ya, bagaimana keadaan besok, saudara. Karena Omikron itu baru masuk. Ini sih cuman ini ya, saudara. Omikron baru masuk, belum apa namanya, belum bergerak secara luar biasa. Jadi kita berdoa, saudaraku, semuanya aman-aman saja, amin, saudaraku. Tapi kalau sampai keadaan seperti itu terjadi, bagaimana? Adakah kemudian jadi hilang semangat kita? Saya bersyukur, saudara, di tengah-tengah situasi, ya, sudah ini sedikit bersaksi. Di tengah-tengah situasi yang lagi mencekam, itu terjadi apa ya, tengah tahun kali ya, awal tahun. Iya betul, awal tahun. Michael, ya sudah, anak dari Pak Yusak, bilang sama Om, kita mau bikin begini nih Om, kita mau ngerekam, ya, bukan merekam, kita mau bikin cipta lagu, ya, kita akan bikin lomba cipta lagu buat jemaat. Hati saya nih, saudara, saya berpikir begini, ampun Michael, reka baik, ya, saya alasannya begini, Michael, ada yang bisa tak Michael, ada yang bisa ngarang lagu tak, ya, ngarang lagu tuh angel sih Michael. Bisa Om, pasti ada Om. Cirebon Michael, Cirebon, saya bilang Cirebon. Ya, Cirebon Michael, ini waktu Michael di Malaysia Om, itu banyak Om yang apa namanya, yang nyodorin hasil karyanya, ciptaannya, lagu-lagu ciptaan dari jemaat sendiri. Iya, ini kan Cirebon Mike. Enggak Om, pasti banyak. Benar saudara. Dibikinlah, ya, dia bilang nanti kita akan buat seperti ini Om, nanti kita akan rekam bagaimana, nanti kita akan tampilannya di YouTube, ya. Saya jujur saudara, ini makanya saya sampaikan ayat ini, saudara, karena ini juga pengalaman saya. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini, udahlah, kita akan bilang begini, belum waktunya, gitu, ya kan saudara. Belum waktunya, nggak tepat, bikin begini-beginian nih nggak tepat. Bikin begini-beginian tuh nggak tepat, nanti situasinya aman dulu Michael. Tapi saya beranikan diri waktu itu, saudara. Oke, yuk jalan. Ya udah dibikin, sok. Preben, ya. Ini butuh begini Om. Oke, siap. Dan jalan, saudara. Di tengah-tengah situasi yang nggak menentu gitu. Di tengah-tengah situasi yang orang bilang nggak tepat bikin beginian, proyek beginian nggak tepat. Butuh dana, beginilah, begitulah. Buat apa? Tapi betul sudah, sampai di hari ini saya bilang bersyukur Tuhan baik, ya saudara. Di mana anak-anak kita di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara, mereka juga ngalamin kesulitan, bukan cuma orang tua, tapi mereka belajar berkarya buat Tuhan. Ada amin, saudara. Mereka bisa berkarya buat Tuhan. Mereka bisa apa namanya, menghasilkan sebuah karya-karya yang luar biasa. Lagu-lagu karangan anak-anak kita tuh hebat-hebat, saudara. Iya, luar biasa. Saya sih bangga sekali, ya saudara. Ya, itu anaknya Bapak Ibu Saudara semua loh itu. Ya. Mereka bergerak bersama-sama, mereka, ya, saya sih bersyukur sekali, saudara, ya. Bersyukur sekali.
Dan di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah situasi keadaan yang mereka juga bingung, mereka juga capek, mereka juga boring, apalagi anak-anak muda sudah yang lebih sulit mengatasi keadaan seperti itu. Orang tua sudah terlatih, tapi anak-anak kita, maaf saudara, beda mereka sudah terbiasa dengan bebas, dengan nyantai, dengan apa, sudah nggak terkurung. Dan saat pandemi mereka harus dikurung, mereka nggak bisa beraktivitas. Itu saya membayangkan mereka lebih tersiksa daripada kita. Kita mah ya lebih biasa gitu, sudah terbiasa situasi seperti itu. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu mereka didorong untuk mereka berkarya, saudara. Saya harus jujur, saya pesimis, saudara. Anak takang bisa ngarang lagu ya, anak tak ya. Tapi ternyata saudaraku, ya anak-anak kita bisa menghasilkan karya yang nggak kalah sama yang lain. Saya harus bilang nggak kalah. Saya bukan orang yang suka ngebaga-bagain, sudah enggak. Kalau jelek ya saya harus bilang jelek. Tapi betul-betul ini menghasilkan, saudaraku ya. Di Fire saya lihat anak-anak muda yang luar biasa, saudara ya. Mereka bekerja, mereka merancang segala sesuatunya dengan cara yang apik, cara yang profesional, cara yang keren. Itu saudara ya. Jadi maksud saya, harusnya kita seperti itu. Ada amin saudaraku dia. Harusnya kita nggak boleh berhenti gitu di tengah-tengah situasi yang ini nih, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Kacau ya, orang nggak bisa beraktivitas, orang terbatas. Kenapa? Karena berbahaya ya. Di ayat ini diceritakan berbahaya, kejahatan ada di mana-mana saudaraku ya. Kejahatan dan sama ya, memang beda cerita, tetapi situasinya hampir sama dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita dicekam, saudara. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita sepertinya terbatasi, saudara. Dagang juga terbatas. Ada yang apa namanya? Maaf Pak Budi bilang sama saya, aduh Pak Gem nggak buka toko, tapi lewat ini Bywis, lewat apa namanya? Tapi menghasilkan ya, saudara. Ya, lewat by phone aja nawarin orang, ini kirim gambar, ya laku. Ya, maksud saya gini loh, saudara. Kita nggak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga selain diri kita yang membatasi diri kita. Ada amin, saudara. Seringkali diri kita sendiri yang membatasi kita, bukan keadaan. Diri kita yang membuat kita jadi apa namanya? Jadi mandek. Diri kita yang membuat kita jadi apa namanya, saudaraku? Jadi lumpuh. Diri kita yang bikin, keputusan kita yang bikin kita jadi mandul. Bukan keadaan, ternyata bukan keadaan. Karena di tengah-tengah situasi seperti apapun juga, kalau kita mau bergerak dan kita mau jaga semangat kita tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ada amin, saudara. Kita bisa meraih berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Tapi yang membuat kita tidak bisa adalah apa? Menyerah sama keadaan. Putus asa kita. Hilang semangat, kita biarkan semangat ini hilang. Ada yang gerutu, di rumah gerutu, ketemu orang gerutu, terus menggerutu. Keluar, saudara sedang memamerkan apa yang di hati saudara. Kalau saudara keluar omongan itu, saudara sedang memperkenalkan siapa diri saudara. Kalau ngomong, saudara sedang memperkenalkan kita mengkenen. Dan tolong kita ya saudara, supaya di tengah-tengah situasi apapun juga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, kita nggak pernah bisa dibatasi selain diri kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-7, saudaraku, kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati ini nggak boleh jadi lemah, hati ini nggak boleh jadi rusak, hati ini nggak boleh jadi kacau balau, saudara. Kenapa? Karena situasinya kacau balau, maka hati kita juga kacau balau. Suasananya rusak, maka hati kita juga jadi rusak. Gampang, terlalu bodoh kita kalau kita terlalu gampang membiarkan hati kita ini selalu berubah-ubah gitu, ya. Nanti situasinya baik, hati kita baik. Nanti situasinya rusak, hati kita rusak. Nanti situasinya kotor, hati kita kotor.
Ada banyak anak Tuhan yang seperti itu, yang selalu ngikut, itu yang namanya ngikut arus. Itu yang namanya tidak ada yang namanya pertahanan. Udah hanya hal-hal sepele, hal-hal kecil, rusak, kotor, bau hati ini. Kenapa? Nggak ada penjagaan di dalamnya, nggak ada proteksi. Makanya apa firman Tuhan bilang sama kita, saudaraku? Kuatkan hatimu. Ada amin, saudaraku. Hatinya harus diperkuat, dibentengin. Kalau mau apa? Kalau mau engkau menikmati di tengah-tengah situasi apapun, engkau menikmati berkat Tuhan dalam hidupmu, saudara. Jangan hati itu nggak ada pagar. Bahkan bukan cuma pagar. Ya, bukan cuma pagar, tembok, bukan cuma tembok, benteng. Bukan cuma benteng, saudaraku. Ya, yang saya dengar waktu zaman rumah burung, sampai dipasang plat baja di tengahnya. Sampai kayak gitu tuh. Saking apa? Supaya jangan sampai ada orang bisa masuk ke dalamnya. Karena yang saya tahu, saudara, kalau orang masuk di rumah sarang burung, bukan cuma ngambil, bukan cuma ngerugiin, tapi apa? Ngerusak. Iblis bukan cuma ngambil damai sejahtera, iblis bukan cuma ngambil yang namanya sukacita, tapi apa? Iblis ngerusak. Yang saya tahu pada akhirnya apa? Itu burung-burung jadinya jadi lari, burung-burung jadinya jadi susah untuk berproduksi lagi. Kenapa? Karena sudah dirusak, ngambilnya sembarangan gitu. Yang ada anak-anak, yang ada bayi-bayinya dirusak, semuanya pada mati. Itu tuh. Makanya apa, saudaraku? Orang yang punya, pemiliknya apa? Bukan cuma bikin tembok, tapi sampai diplat gitu. Ada plat besinya supaya orang nggak bisa masuk. Kita anak Tuhan, astagfirullah. Pelayan Tuhan, tapi nggak ada pagar. Orang semua boleh masuk, ngotorin. Nanti dengan alasan dikecewakan, nanti dengan alasan disakiti, nanti dengan alasan apa gitu. Ya maaf ya saudara, saya harus sampaikan karena saya gembala. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menghasilkan, nanti kita nggak produktif loh. Kenapa? Karena kehidupan kita selalu dikuasai sama keadaan. Tolong kita, saudara. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakar. Saudara, ini hebat banget nih, saudara. Ya, hebat banget. Asa nih keterlaluan. Asa nih kalau kata orangnya, saudara, kalau kata orang yang nggak ngerti, ini nih anak cucu nggak tahu diri. Ya, ini orang nggak tahu diri nih, Asa. Kalau secara umum ya, pandangan umum ya, secara pandangan umumnya orang ini cucu nggak tahu diri. Saya cuma mau bawa saudara balik lagi nih sejarah, ya, sejarah. Sudah tahu yang namanya Rehabeam, ya ini kan Maaka kan cucu, jadi istri daripada Rehabeam, ya. Nanti dia punya anak Abia, ya saudara. Nah nanti anaknya Abia Asa. Saya pernah bahas ini bahwa Rehabeam saudara, atau maaf, Abia itu bukan orang yang jadi pewaris tahta, bukan Abia, ya, bukan Abia. Cuma karena Rehabeam sayang sama Maaka, ya,
sayang sama ibunya Abia. Makanya Abialah yang kemudian Abialah yang kemudian dipromosikan jadi raja. Jadi artinya begini, saya bilang begini, Ma'aka tuh sangat berjasa sekali. Karena kalau bukan Ma'aka, saudaraku, ini nih saudaraku, ya, mereka nih nggak akan pernah jadi raja. Orang-orang lain yang jadi raja. Abia nggak mungkin jadi raja, apalagi ini Asa nggak mungkin jadi raja. Kalau bukan berkat jasa daripada Ma'aka. Karena sekali lagi, Rehabeam, saudaraku, Rehabeam sudah punya banyak istri, dan Ma'aka itu salah satu istri saja. Dan kalau dilihat dari urutan silsilah, maka harusnya yang paling tua, gitu. Nanti kalau itu tua yang mati, nanti nomor 2, nomor 3. Nanti sudah mati anak dari istri pertama, anak istri kedua. Nah, saya nggak tahu tuh saudara, Ma'aka tuh istri keberapa. Jadi adoh, gitu. Jauh sekali. Harusnya mereka berterima kasih, saudaraku. Harusnya mereka berterima kasih. Makanya dibilang juga Ma'aka itu ibu suri. Ya, ibu suri, saudara. Tapi, saudara, ini hebat nih, saudara. Ini hebat. Asa nih hebat, berani gitu. Ketika dia lihat, saudaraku, ini omanya, saudaraku, ya, menyembah patung Asyera, dicopot dari jabatan. Nggak urusan. Ini yang seringkali saya katakan nih, saudara. Kadangkala kita nih dalam hidup terlalu bersifat subjektif. Kita bersifat subjektif. Kalau adik aja, kalau kakak aja, kalau anak aja, kalau saudara aja, pasti benar terus. Pasti dibelain. Salah juga dibelain. Kalau satu suku aja, kalau satu suku nih saudara, pasti dibelain. Kalau satu kampung aja, pasti dibelain. Kalau ininya saudaranya ini saudaranya ini masih ada, pokoknya masih ada masih anak geti-geti ya saudara, pokoknya dibelain. Jadi nggak bagus, maaf nih saudara, jadi nggak bagus. Kita harusnya bersikap secara objektif, saudara. Ya, secara objektif. Ya, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Mau itu keluarga, mau itu anak, mau itu orang tua, kalau salah ya diingatkan, harus tahu. Jadi nggak ditutup-tutup. Salah ya salah. Nggak mentang-mentang anak, keluarga, ya saudara, maka dibelain. Satu suku, ya saudara, kampungnya sama, dibelain. Jadi nggak bagus. Nah ini nih yang membuat terjadi yang namanya pergeseran kebenaran ini. Kenapa? Karena kita memandangnya secara subjektif. Bukan memandangnya secara objektif. Bukan berarti kita boleh, saudaraku, ya bersikapnya berbeda, ya menegur. Tapi harus ada tindakan yang seperti. Nah ini saudara, ya Asa hebat, berani sekali dia. Dia itu jadi raja berkat, saudaraku, jasa daripada neneknya ini, omanya ini. Tapi ketika dia lihat ada sebuah ketidakbenaran, omanya ini jadi contoh yang buruk buat Yehuda. Ya copot jabatan suri. Nyopot begitu tuh resiko, nggak gampang. Dan orang pasti banyak yang marah. Banyak yang marah. Ini, saudara, kita perlu belajar melihat seperti ini. Ya, karena seringkali kita belum berhasil, masih gagal melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang objektif. Karena dekat, karena pertemanan, ya teman kita yang dibelain. Mau bayar itu salah juga, nggak boleh. Maaf nih saudara, nggak boleh. Penilaiannya jadi rancu, penilaiannya jadi kabur.
Hanya karena apa? Karena status-status yang seperti itu mempengaruhi penilaian kita. Jadi kacau, ya. Hukum jadi kacau, nilai-nilai jadi kacau. Siapa yang mengacaukan itu? Saya, saudara yang mengacaukan, kita yang mengacaukan. Kenapa? Karena sekali lagi hanya berdasarkan penilaiannya, bukan tentang objektivitasnya, bukan objeknya, saudara. Ya, apa yang terjadinya, tapi apa? Siapa yang melakukannya? Kalau yang melakukannya itu keluarga saya, bener kabeh. Nggak boleh ada yang ganggu keluarga saya. Nggak boleh ada yang sentuh keluarga saya. Maaf nih saudara. Memang yang begini kaku. Maaf nih, yang begini kaku. Tapi harus seperti ini. Karena sekali lagi kalau kita penilaian kita berdasarkan subjektif, maka kita sedang menggeser batas-batas. Ya, batas-batas nih, patok nih, kita sedang geser. Karena ini keluarga, maka lebih lebar gitu. Anak, ya jadi nggak boleh saudara. Maaf nih saudara, saudara boleh cek sama anak saya. Anak saya kalau lagi salah, saya ingetin. Ya tentunya dengan hikmat ya saudara. Ya enggak juga dengan maki-maki, dengan apa, dengan hikmat. Nggak bisa karena anak tutup mata bener terus rusak. Saya lagi ngerusak anak saya lagi ngancurin hidup anak saya lagi buat anak saya nggak punya patokan dalam hidup. Iya, saya sedang rusak tuh. Anak saya jadi nggak punya patokan dalam hidup. Dia jadi nggak terbangun nilai-nilai dalam hidup. Nah, saya sedang menyampaikan sesuatu yang penting, saudara. Bukankah kita rindu bahwa anak-anak kita rindu kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya sudah, anak-anak yang menikmati, saudaraku, menjadi pewaris, ya, dari kekayaan sorga yang Tuhan berikan di dunia ini. Bahkan bukan cuma itu, tapi juga pewaris daripada kerajaan sorga. Maka kita harus berani, saudara, berani menilai, melihat secara objektif untuk sesuatu masalah, untuk sebuah keadaan. Ya, saya melihat di sini kita lemah. Ya. Hanya karena sesama Kristen yang pokoknya jadi benar. Enggak juga, enggak gitu, saudara. Yang benar aja yang dibela, yang benar aja yang benar. Dan tolong kita ya, saudara, supaya jadi terbangun gitu nilai-nilai, ya, di sekitar kita nih, terbangun nilai-nilai. Bukan saya tidak mengajar saudara untuk menjadi hakim, tidak. Bukan, beda ya saudara. Saudara jangan langsung masuk pada bela dan ngehakimin, bela dan bukan, saudara. Bukan seperti itu. Bukan berarti saudara disuruh untuk menghakimi, tidak. Tapi kalau ketika saudara melihat ada yang salah, saudara ingatkan, gitu, saudara nasihati. Kayaknya nggak bagus deh yang kayak gini, kayaknya menurut saya nggak bagus. Nggak berarti tutup mata, gitu, saudara. Dan untuk orang-orang yang jauh dari kita, bukan keluarga, bukan orang dekat kita, wah kalau kita pas dia lagi salah, dia hajar habis-habisan. Enggak begitu, enggak. Supaya terbangun nilai-nilai, ya sudah, nilai-nilai terbangun, terjaga nilai-nilai. Yang saya percaya nilai-nilai itu mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya sudah, nilai-nilai itu, nilai-nilai yang kita bangun, apalagi nilai-nilai firman. Nilai-nilai itu akan mendatangkan menarik, bukan mendatangkan saja, menarik, mengundang apa? Mengundang berkat, mengundang ya banyak hal dalam hidup kita. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan, saudara.